Perkenalkan, nama saya Ajri Darmawan, saya dari kelas HTNA, semester 2. Oke. Personally, maskulin itu adalah salah satu bentuk atau dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung bagaimana laki-laki harus berperilaku, berpenampilan dan bersikap layaknya seperti laki-laki seperti itu. Baik, sebelum saya menjawab dari pertanyaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang feminim atau femininitas. Feminim yaitu sifat yang merujuk kepada kelembutan, ketabahan, serta bagaimana cara merawat. Nah, biasanya sifat ini merujuk lebih dikenal sebagai sifat keperempuanan. Tetapi, apakah boleh pria mempunyai sifat feminim? Jawabannya tentu boleh. Karena siapa sih yang nggak boleh? Tentu saja kan pria mempunyai kelembutan. Jika pria tidak mempunyai kelembutan, maka pria itu bisa dibilang pria yang kasar gitu, tidak penyayang. Dan yang kedua, apakah boleh pria menggunakan skincare? Ya, jawabannya tentu boleh, karena itu kan untuk merawat diri. Bagaimana kita menjaga kenyamanan diri kita sendiri. Sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya untuk memperjelas atau mempersingkat pengertian dari maskulinitas ini sendiri. Jadi maskulinitas ini adalah anggapan masyarakat terhadap lelaki. Jadi maksudnya itu bahwa anggapan masyarakat itu terhadap laki-laki itu yang ideal itu adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh, dan laki-laki yang tahan banting ya. Terus dengan adanya maskulinitas ini bisa menyebabkan laki-laki mempunyai peluang hidup yang lebih besar. Contohnya di dalam bidang politik, ada di bidang ekonomi, bidang pekerjaan, dan bidang pendidikan. Yang pertama ada dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini masyarakat beranggapan bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin atau bisa disebut dalam sistem patriarki. Nah, di mana sistem patriarki ini adalah menempatkan posisi laki-laki untuk memegang penuh kekuasaan itu sendiri. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri masyarakat beranggapan bahwa laki-laki itu harus mencari usaha atau mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak istrinya. Yang ketiga ada dalam bidang kerja. Nah, laki-laki yang kuat atau laki-laki yang tangguh itu harus bisa melaksanakan pekerjaan apapun tanpa terkecuali. Terus yang terakhir ada dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini masyarakat beranggapan bahwa laki-laki itu harus mendapatkan pendidikan yang layak dan optimal sehingga dapat terbentuk laki-laki yang kuat dan tangguh. Nah, dengan adanya maskulinitas ini menyebabkan wanita itu sangat rendah. Maksudnya apa? Maksudnya yang sangat rendah ini adalah wanita itu hanya bisa dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu saja gitu ya. Nah, sehingga muncullah toksik maskulinitas. Jadi masyarakat beranggapan bahwa maskulinitas ini lahir dari zaman ke zaman gitu ya, dari tradisional, dari turun temurun, sehingga sangatlah tidak mudah untuk mengubah atau masyarakat bisa mengaitkan dengan maskulinitas ini sendiri. Sebenarnya banyak banget ya contoh-contoh yang harus disebutkan. Yang pertama sih laki-laki nggak boleh nangis. Kenapa? Karena dianggap sebagai wah laki-laki ini nggak kuat, laki-laki ini cengeng, tidak mencerminkan layaknya laki-laki yang orang masyarakat kemukakan seperti itu. Dan yang kedua tentang cara dia berpakaian, cara dia berfashion, pasti ada kaitannya tentang wah orang ini nggak laki nih karena apa yang dia pakai itu pasti bakal di komen like seperti cara dia pakai baju misalkan warna pink ataupun celana high waist ataupun tote bag seperti itu.
Toxic masculinity yaitu di mana pandangan orang-orang mengenai pria. Misalkan kayak cowok kan lemah sih gitu. Itu tuh bagaimana sih cara kita untuk meminimalisir itu gitu. Kita bisa saja belajar tentang bagaimana sih kita bisa menghargai seseorang. Sebenarnya feminim itu masculinity itu timbul karena adanya superioritas, di mana superioritas ini biasanya di dalam itu terdapat orang-orang yang mempunyai nilai, di mana dirinya itu merasa dia puas, merasa dirinya itu paling benar gitu, merasa oh ini loh saya yang kuat gitu, ini loh saya yang super gitu. Dimana toxic masculinity ini bukanlah panggung di mana pria harus kuat gitu, pria harus mempunyai power gitu, tetapi pria juga mempunyai sisi kelembutan. Mengubah cara pandang perspektif masyarakat terhadap maskulinitas itu sendiri tidak sangatlah mudah. Sehingga kita tidak bisa mengubah secara langsung ataupun bisa meminimalisir terlebih dahulu. Ada 3 hal untuk meminimalisir pandangan perspektif masyarakat terhadap maskulinitas itu sendiri. Yang pertama ada ubah pola pikir, yang kedua ada speak up, yang ketiga ada overhaul. Yang pertama ada ubah pola pikir. Untuk sebelum kita mengubah perspektif kepada masyarakat, terlebih dahulu kita tanamkan atau kita ubah pola pikir kita terlebih dari sendiri terhadap semua kodrat perempuan maupun laki-laki itu sama dan layak diperlakukan secara adil. Yang kedua ada speak up. Speak up di sini adalah dalam artian kita harus menanyakan kepada laki-laki yang sedang mengalami kesusahan. Misalnya kita bisa bertanya kabar atau dengan kalimat simpelnya, hai apa kabar gitu ya. Terus yang ketiga ada overhelp. Overhelp itu sekuat apapun laki-laki atau setangguh apapun laki-laki, dia pasti mempunyai masalah. Nah kita sebagai teman dekatnya atau kita sebagai lingkungan sekitarnya, kita harus menawarkan bantuan kita terhadap dirinya. Ada yang bisa saya bantu? Nah seperti itu. Semoga itu Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab atas pertanyaan ini. Pria sejatinya memang berpikir secara logis. Akan tetapi di samping itu pria juga memiliki perasaan emosional. Di antaranya adalah nangis, sedih, bahagia, bahkan bisa mudah. Maka dari itu jangan dipendam sendiri karena berpikir secara logis. Dalam arti kata, jangan memendam perasaan, karena memendam perasaan bagaikan bumerang bagi kita. Maka dari itu, kita harus meluapkan emosi kita, namun dengan cara mengontrol perasaan kita, agar perasaan yang disampaikan oleh kita itu tidak terlalu over. Karena bila mana perasaan itu over, kita akan menjadi bumerang untuk kita, diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya adalah antara berpikir logis dan sensitif terhadap perasaan itu harus balance atau seimbang. Dan kalian semua para pria di Indonesia harus atau jangan takut untuk meluapkan emosi. Mulailah dari diri sendiri, banyak hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik atau perilaku yang positif itu akan menunjukkan bagi kita.